Anda kembali menyaksikan debat ketiga Capres hari ini, saudara. Sebelum saya memulai lagi dan meminta rekan jurnalis Kompas TV melaporkan persiapan masing-masing capres, saya minta semangat dari paslon nomor 1. Baik. Baik, cukup, mantap. Baik, berikutnya saya minta semangat paslon nomor urut 2. Baik. Terima kasih atas semangatnya, dan berikutnya saya minta dukungan semangat kepada paslon nomor urut 3. Baik, terima kasih untuk para pendukung paslon nomor urut 1, 2, dan 3. Dan berikutnya kita akan melihat situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana persiapan yang ada di sana. Mengingat hari ini merupakan isu yang sangat seksi yang akan diperdebatkan. Bisa dikatakan demikian, adu gagasan di panggung debat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, saudara, bahwa saat ini di Istora Senayan, Jakarta masih lakukan persiapan pengamanan, dan kita juga akan melihat tadi dilaporkan oleh Cindy Permadi bahwa memang teknis sudah selesai, kemudian juga soal rekayasa lalu lintas juga sudah dilakukan, dipersiapkan, karena berkaca terhadap debat-debat sebelumnya begitu ramai antusiasme baik dari pendukung maupun undangan yang hadir di lokasi debat. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan melihat persiapan dari masing-masing capres. Sudah ada Triksi Valencia yang ada di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara. Halo Triksi. Cek. Triksi, silakan dengan laporan Anda bagaimana persiapan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ya, my sister, kalau saat ini memang masih berada di tempat masing-masing, baik Prabowo Subianto maupun juga Gibran Rakabuming Raka, karena nanti rencananya keduanya ini akan berangkat dari Kertanegara 4 di tempat kami melaporkan saat ini. Diperkirakan kalau dari agenda yang sudah disampaikan pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, Gibran Rakabuming Raka akan datang ke tempat ini, lalu kemudian pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat keduanya akan jalan ke Istora untuk kemudian mengikuti debat pada malam hari ini pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Terkait dengan persiapan, kalau tadi saya menghubungi beberapa pihak dari tim kampanye nasional, baik dari Ketua TKN yang tadi mengatakan bahwa memang sudah ada persiapan, sudah ada materi-materi, kemudian juga data-data yang dikumpulkan untuk nantinya bisa disampaikan, dipaparkan, maupun juga nanti ketika menjawab pertanyaan dari paslon 1 maupun juga dari paslon 3. Nah, kalau kita berkaca sedikit, my sister dan juga saudara, dengan debat pertama pada saat calon capres ini berdebat begitu ya, terlihat memang Prabowo Subianto tidak banyak mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang ataupun juga hanya defense saja. Tadi kami mempertanyakan apakah pada debat hari ini Prabowo Subianto akan menggunakan skema yang sama, tetap defense, tetap tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan yang menyerang seperti dengan paslon-paslon yang lainnya, atau ada kejutan-kejutan yang lainnya. Nah, tadi dikatakan oleh Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atau paslon nomor urut 2, yakni Rosan Roslani, menyampaikan bahwa nanti Prabowo Subianto ada sedikit perbedaan, akan ada sedikit lebih galak atau lebih agresif, namun tidak disampaikan secara detail apa ini yang nanti akan ditunjukkan pada saat debat. Jadi ini yang nanti kita akan lihat secara bersama-sama, my sister dan juga saudara, perbedaan apa atau kejutan apa yang nanti akan dibawa juga oleh Prabowo Subianto seperti pada saat debat Cawapres yang juga ditunjukkan oleh Gibran Rakabuming Raka terkait dengan kejutan-kejutan ya. Nah, terkait dengan tema pada hari ini yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik, kita tahu bersama bahwa saat ini Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan, maka dari itu tema-tema ini juga sudah dikuasai atau setidaknya sudah memahami secara garis besar apa saja keamanan maupun juga geopolitik, dan terkait dengan pertahanan yang kita lihat memang sudah ada beberapa hal yang dilakukan sebagai Menteri Pertahanan. Dan kalau kita juga menelisik dengan
dengan Astacita atau dari visi misi Prabowo Gibran di poin nomor 2 yang menyebutkan bahwa memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Nah ini Mas Sister dan juga saudara, kalau misalnya kita melihat memang dari pidato-pidato Prabowo Subianto pada saat kampanye maupun juga pada saat menyampaikan atau memaparkan visi misinya, dikatakan bahwa memang pertahanan sebuah negara itu berasal dari dalamnya terlebih dahulu. Maka dari itu pertahanan di sebuah negara harus dikuatkan dari dalam, barulah nanti bisa menguat bagi kehubungan sekelilingnya. Mas Sister dan juga saudara, jadi memang sudah ada beberapa poin yang sudah disampaikan dalam Astacita ataupun juga visi misi yang tertuang di Prabowo Gibran. Baik, agak galak katanya, agak garang, segarang apa nanti di panggung depan kita nantikan. Dan sebelum saya ke laporan dua jurnalis lainnya, kita kembali ke Istora Senayan untuk melihat kondisi yang ada sekarang. Kita ke posko pemenangan Ganjar Mahfud, maksud saya, sepertinya ada yang datang. Kita akan lihat bersama bahwa tadi sudah, ya ini merupakan posko pemenangan Ganjar Mahfud. Sebentar lagi kita akan melihat ada. Baik, kalau begitu kita ke Leo Taufik dari jurnalis Kompas TV yang akan melaporkan dari posko pemenangan Ganjar Mahfud. Leo, sebelumnya dikatakan dari Pak Ganjar ya, ketika mau debat sudah mulai menyinggung soal pertahanan. Jadi ada sedikit perdebatan lah karena pernyataan tersebut. Tapi sebelum Anda melaporkan, mungkin Anda bisa laporkan dulu bagaimana kondisi di belakang. Itu siapa yang datang? Kok ramai sekali, Leo? Halo, Leo, Anda bisa mendengar suara saya? Silakan dengan laporan Anda. Apa yang ada di belakang Anda? Siapa yang baru Saudara, datang? memang tadi relawan dari Mahfud MD yaitu sahabat Mahfud Muda ini menyuarakan yel-yel yang mengatakan bahwa jangan gentar, kita punya Ganjar, dan jangan takut, kita punya Mahfud. Memang di posko Mahfud MD ini akan dilangsungkan atau dilaksanakan nonton bareng, yaitu debat Cawapres ketiga yang akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Memang tadi kami sempat ke dalam melihat bagaimana persiapan para generasi muda yang terdiri dari milenial dan juga Gen Z ini untuk mendukung langsung pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD dalam Pilpres 2024 nanti. Tidak hanya nonton bareng, nanti juga akan ada sesi diskusi dan juga live musik yang akan memeriahkan acara nonton bareng di posko Mahfud MD. Dan saudara, rencananya memang Mahfud MD sebelum mendukung langsung Ganjar Pranowo di Istora Senayan ini akan menyambangi posko Mahfud yang berada di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Terima kasih. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Leo atas laporan Anda. Berikutnya saya juga ingin menyapa Dipo Nurbahagia untuk melaporkan persiapan dari Anies Baswedan yang ada di Cilandak, Jakarta. Silakan Dipo. Iya, selamat sore Mas Sister dan juga saudara. Tentu seperti yang sebelumnya sudah kami konfirmasi bahwa nanti calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan akan bertolak menuju ke Istora Senayan Jakarta dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Saya ingin menggambarkan sedikit terlebih dahulu situasi di sini. Kalau kami lihat semakin sore tentu persiapan semakin terlihat. Baru saja mobil polisi yang nanti tentu akan mengawal iring-iringan dari capres nomor urut 1 menuju ke Istora Senayan Jakarta sudah bersiaga di sini. Tentu sejumlah pihak pengamanan lainnya juga nantinya akan bertugas dan juga sudah standby di sini. Artinya sekitar kurang lebih setengah jam hingga 15 menit lagi tentu akan ada pergerakan-pergerakan baru yang kemudian nanti akan dilakukan di sini. Apakah kemudian nanti kita akan mewawancarai Anies Rashid Baswedan terlebih dahulu, tetapi informasi yang kami dapatkan pada pukul 5.15 ataupun 17.15 waktu Indonesia Barat, Anies akan bertolak menuju ke Istora Senayan Jakarta. Sebelumnya memang akan ada doorstop ataupun wawancara terkait dengan bagaimana sebenarnya persiapan dari capres nomor urut 1 ini dalam mengikuti debat Pilpres ketiga ataupun debat capres jilid kedua. Nah, kalau dapat kami katakan, persiapan tentu sudah dilakukan ataupun dapat dikatakan sudah 100% gitu. Apalagi kalau kita lihat dari jadwal kampanye yang sudah disusun oleh tim nasional Amin, tentu ini juga sudah menyesuaikan terkait dengan persiapan
dari Anies menjelang debat Pilpres ketiga. Tentu ini juga untuk memaksimalkan kondisi fisik, mental, dan juga sejumlah persiapan termasuk pendalaman materi terkait dengan tema Pilpres nanti, terkait dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik, my sister. Ya baik, terima kasih Dipo atas laporan Anda. Nanti kami akan menunggu laporan terbaru dari Anda karena tadi Anda menyebutkan bahwa akan ada doorstop atau wawancara dengan Anies Baswedan, dan terima kasih sebelumnya ada Leo dan juga Triksi. Saudara, kita akan melihat bagaimana strategi dari para calon presiden punya strategi apa saja untuk memenangkan debat kali ini. Jangan kemana-mana karena rekan saya Friska Clarissa akan mengulasnya. Tetap di Kompas TV.